Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat MI Official, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang mungkin baru sahabat MI Official tahu. Sebelum nanti bagaimana kita mengetahui apa sih yang kita bincang-bincangkan, apa yang kita bicarakan kali ini, sebelumnya kita perkenalkan dulu dong bintang tamu. Bisa diperkenalkan diri dulu untuk sahabat MI Official. Halo sahabat MU Official, saya Yuna dari Nexus 3 Foundation. Biasanya kalau di Nexus saya disebutnya Yuna Eribowo. Saya dipercaya untuk mengampu sebuah program namanya CHIME program, itu singkatan dari Children's Health Interventions in Mercury Polluted Environment. Tapi sejak tahun ini kami ada sedikit perubahan menjadi Children's Health Intervention in Most Polluted Environment, karena kami tidak saja bekerja untuk lokasi yang terkena atau banyak dari polusi merkuri, tapi lebih general polusinya. Oh gitu, oke. Berarti ini saya memanggilnya Mbak Yuna atau Ibu atau gimana nih? Bebas. Bebas, oke Mbak Yuna, biar lebih akrab juga. Oke Mbak Yuna, bisa dijelaskan nggak sedikit saja tentang Nexus, untuk kegiatannya apa, kemudian kantornya berada di mana, atau berilah penjelasan kepada sahabat MI Official biar tahu bahwa Nexus itu seperti apa. Oke. Nexus 3 Foundation dulu berdiri di tahun 2000 dengan nama Bali Fokus. Kantor kami ada di Bali, di daerah Denpasar Selatan. Hingga saat ini sih kantor masih ada di sana. Sejak tahun 2000 itu berdiri dengan program-program yang berfokus pada sanitasi masyarakat, gitu. Kemudian seiring berjalannya waktu banyak temuan-temuan dari isu-isu lingkungan lainnya, gitu. Akhirnya Bali Fokus mulai menggeser fokus pekerjaannya ke bidang lingkungan yang lainnya, di bidang toksik lainnya yang berhubungan dengan limbah-limbah dan yang berkaitan dengan toksik, gitu. Sehingga di 2019 karena pekerjaannya tidak lagi fokus di Bali, kami sudah banyak bekerja untuk kurang lebihnya Indonesia lah, dan juga punya jaringan-jaringan internasional. Akhirnya seizin board director juga kami rebranding menjadi Nexus 3 Foundation di 2019. Kalau aliansi internasional yang kami ikuti cukup banyak, diantaranya ada IPEN, itu singkatan dari International Pop Elimination Network. Itu jaringan internasional yang teman-teman global itu sama-sama mengusung isu tentang polutan, gitu. Jadi polusi ya, gitu, dengan kategori macam-macam. Berarti untuk kantornya ada di Bali. Di Bali. Iya. Kalau dari Mbak Yuni sendiri berasal dari mana Mbak Yuni? Di Nexus 3 ini kami dibebaskan untuk bekerja dari rumah. Jadi kalau saya tinggal di Jakarta. Jakarta. Iya. Kalau teman-teman Mbak Yuni? Macam-macam. Ada yang lagi sekolah di Australia. Waduh. Ada yang di Jogja, ada yang di Magelang, ada yang di Bogor, Surabaya ada, Bandung ada. Macam-macam. Macam-macam. Di Bali juga ada, gitu, tetap ada, tapi yang lainnya lebih banyak yang di luar Bali. Oh, terus Mbak Yuni, untuk mau tanya lagi, Mbak Yuni termasuk Nexus ini apa ya? Biaya pendanaannya dari mana? Sehingga kok bisa keluar kota, ke Jakarta, ke Bali, ke lain gimana? Nexus 3 Foundation ini kan memang sebuah, kalau di Indonesia kan itu sebuah yayasan ya, karena berbadan hukumnya melalui sebuah yayasan. Kami ini sebuah organisasi non pemerintah yang pastinya pendanaannya juga non pemerintah, gitu. Jadi kami harus mencari atau menggalang dana sendiri melalui donor-donor yang membuka aplikasi atau yang membuka kesempatan untuk rekan-rekan kita sebutnya NGO, non-government organization. Jadi boleh mengirimkan aplikasi dengan
rincian kegiatan yang bakal kita usung tuh apa sih, ide-idenya, objektifnya apa. Jadi kalau proposal yang kita ajukan itu sejalan dengan visi donor tersebut, insya Allah akan diterima. Gitu. Berarti Mbak Yuna ini sering keliling kota juga? Kalau keliling kota iya, karena memang kami inginnya setiap program yang kami jalankan itu kan ada proyek-proyek kecilnya itu harus bisa meliput keadaan Indonesia. Oh gitu, iya. Mengetahui kondisi Indonesia juga. Iya, jadi yang mau kita tahu itu gimana sih kondisi lingkungan Indonesia dengan apa yang kami sanggupi gitu ya. Gitu. Jadi supaya kita juga tahu nih, nggak cuma nunggu info dari pemerintah itu agak lama ya. Benar. Kayaknya kita kalau nunggunya kelamaan ntar udah jadi apa dah gitu kan. Jadi lebih baik kita, karena kita juga punya keinginan memajukan Indonesia lah ya pasti gitu, karena produk dalam negeri nih. Jadi kenapa harus menunggu lama kalau kita bisa membantu dengan cara yang lain? Oh gitu. Terus Mbak Yuna, untuk pendanaannya sendiri, pendanaan ini tadi kan untuk kantor pusat atau pendanaan itu kebanyakan dari Indonesia atau dari luar negeri? Alhamdulillah nggak pernah dapat dari Indonesia. Wih, kok alhamdulillah ya? Karena nanti takutnya gini, ada sih pendanaan dari Indonesia, tapi kayak misalnya dari World Bank Indonesia gitu kan. Kami pernah juga kerjasama dengan World Bank. Kalau dari pemerintah langsung kayaknya sangat sedikit pernah. Tapi sedikit sekali gitu, dan tidak berkepanjangan. Tapi dari sejak saya bergabung dengan Nexus 3 di 2018 nih gitu, dan program saya lebih fokus ke anak-anak gitu, jadi kami kayak punya donor yang berkelanjutan, namanya Terre des Hommes Germany, yang sangat mendukung kegiatan yang berfokus pada hak anak gitu. Jadi kalau Terre des Hommes Germany ini pusatnya di Jerman. Kebetulan kalau untuk daerah Southeast Asia itu ada kantor cabangnya lah ya di Thailand. Tapi kalau untuk program Nexus yang satu lagi yang Toxic itu ada pendanaannya, ada yang dari Amerika, dari US Department of State-nya, terus ada lagi dari namanya Plastic Solution Fund kayak gitu tuh, rata-rata dari luar negeri semuanya. Nah, Mbak Yuna, ini tadi kan saya juga jujur aja saya juga terkejut. Salah satu sekolah yang dipilih, kita kembali ke kita ya, di SMP Islam Baru, salah satu sekolah yang dipilih di Jawa Timur. Betul. Nah, hebat. Jadi gini, sahabat MI Official, satu-satunya sekolah yang ada di Jawa Timur yang terpilih untuk Nexus ya, itu hanya ada di SMP Islam Manbaul Ulum. Keren banget kan? Lah, kok bisa? Nah, saya juga mau tanya nih ke Mbak Yuna, gimana Mbak Yuna, kok bisa SMP Islam Manbaul Ulum terpilih untuk kegiatan Nexus seperti ini? Jadi dari program kami itu di proyek yang berjalan bersama Terre des Hommes Germany ini sejak 2021 kami mengajukan pendanaan baru. Judulnya adalah Advancing Ecological Child Right in Indonesia. Jadi ingin tahu sejauh mana sih pemenuhan hak ekologis anak di Indonesia gitu. Pada saat pengajuan proposal itu kami mengajukan beberapa lokasi tentunya gitu. Ada lokasi-lokasi yang pertimbangannya pemilihan lokasi tersebut dengan pertimbangan daerah yang berdasarkan hasil kajian dari teman program sebelah gitu. Itu mempunyai cakupan atau mempunyai kadar polusi yang cukup tinggi gitu ya. Nah, jadi kita bikin kelompok-kelompok nih gitu, kita pemetaan dulu gitu. Di Pulau Jawa apa saja kah yang bisa kita lihat gitu. Pulau Jawa, jadi kebetulan kami ada di proyek kami berjalan di Pulau Jawa, itu Jakarta, Bekasi, Surabaya, Jawa Timur,
Kemudian di Sumatera itu ada di Sumatera Utaranya, Medan, dan juga di Bali, dan juga NTB. Oh, berarti ada berapa sekolah kalau di total dari se-Indonesia? Ya belum banyak sih, hanya perlu 11-12an. 12 sekolah se-Indonesia, Iya. dan di dalam 12 itu salah satunya SMP Islam Manbal Ulum. Atas nama Jawa Timur. Atas nama Jawa Timur, keren. Oke, Mbak Yuna, ini kan setelah datang ke sini sama tim, ya berarti kan jenengan dari Jakarta, ada juga dari mana tadi? Ada yang dari Purworejo, ada Purworejo, yang dari Pamulang, Pamulang. macam-macam deh. Macam-macam. Datang ke SMP Islam Manbal Ulum. Pertama kali datang di SMP Islam Manbal Ulum, gimana melihat kondisinya? Yang notabene di Kabupaten Gresik ini terkenal dengan kota industri. Seperti apa? Kan kalau kami ke Gresiknya ini selalu lewat Surabaya nih. Iya. Nah, melihat pemandangan indah. Ada Benowo ya namanya Iya. ya. Nah, berdasarkan pengetahuan kami tentang tumpukan TPST seperti itu, Iya. terus melihat pemandangan di sepanjang perjalanan juga banyak industri-industri, itu semakin terenyuh sebenarnya, gitu ya. Begitu juga pada saat kami pemilihan lokasi itu, oke, Gresik ini industri semennya cukup banyak. Gitu kan, dan gitu industri lain pendukungnya juga pasti banyak, gitu kan. Ditambah Benowo yang sudah cukup tinggi, kalau kata salah satu teman kami itu kayak cita-citanya cukup tinggi gitu ya. Ya terus. Jadi agak ya mengharukan juga gitu ya. Oh gitu. Jadi antara bahagia dapat tempat untuk sharing, tapi agak sedih karena kayak gini ya. Sadar nggak sih kalau mereka itu terkungkung atau ada di lingkungan yang seperti ini gitu. Itu sih. Iya sih. Kalau saya secara sendiri pribadi sih merasa di Kabupaten Gresik ini ya kadang juga terfikirkan bahwa berarti saya selama ini hidup di kumpulan sebuah asap, di tengah-tengah asap yang notabene yang sebenarnya kita tidak sadar juga. Nah mau gimana lagi juga kondisi seperti ini. Ya Mbak Yuni, yang saya dengar juga kalau di SMP Islam Manbal ini sudah melakukan beberapa kegiatan, Mbak Yuni. Kegiatan apa saja yang sudah dilakukan? Jadi waktu tahun ajaran baru kemarin kami diundang untuk mengisi MPLS. Iya. Seru banget karena dengan terpaksa saya membawa sebagian besar tim Nexus 3 kemarin. Terpaksa berarti ya? Ya, karena kan di sini anaknya banyak nih. Sementara kalau kru saya sendiri kan cuma 3 cewek jagoan nih, gitu kan. Jadi emang harus perlu banyak pasukan datang kemari. Alhamdulillah penerimaan di sini juga menyenangkan, anak-anaknya juga menyenangkan karena mereka juga sangat interaktif ya, gitu. Anak-anaknya sangat interaktif dan mereka tidak perlu bersusah payah dikasih pertanyaan yang sebenarnya jawaban itu ada di keseharian mereka dan mereka tahu itu yang seperti ini jawaban pertanyaan ini cukup mereka sadar gitu bahwa ini tuh ada nih. Ada. Gitu. Ya jadi pertama di MPLS, kemudian kami datang lagi, nggak tahu malu sih. Datang lagi, tapi ya itu datang laginya juga karena greget gitu, melihat potensi anak-anak di sini tuh sangat baik gitu. Jadi kami inginnya udah punya anak bagus harus diisi dengan yang bagus. Gitu. Tantangan juga. Iya. Jadi sekolah ini sangat bagus gitu. Artinya pembekalan yang diberikan ke siswa itu saya sih melihatnya nggak ece-ece ya gitu. Jadi karena lihat anak-anaknya juga tampil dengan baik gitu, mereka bisa membawa diri dengan baik, tapi tidak hanya itu, pengetahuan yang mereka miliki juga bagus gitu. Jadi sifatnya yang diberikan oleh kami ini kan kayak ilmu tambahan ya gitu, dimana sebenarnya ilmu tambahan ini side effect dari pelajaran yang sudah didapat gitu ya. Gitu. Berarti dulu MPLS ya, kemudian kedua jalan-jalan ke mana itu ya? Ke kafe. Iya, daerah Putri Cempo ya, daerah Putri Cempo. Di sana kita
melakukan kegiatan namanya Citizen Science. Uh-uh. Nah, Citizen Science itu jadi karena kami di Nexus 3 Foundation ini kan tadi saya juga sudah bilang kita punya teman-teman internasional nih. Nah, itu kita punya satu kegiatan yang judulnya sama, Citizen Science, tapi dilakukan di beberapa negara nih, gitu. Nah, karena Nexus 3 di Indonesia dan kami concernnya ke anak-anak, jadi kami ingin anak-anak ini juga bisa menjadi bagian dari peneliti masyarakat lah, bisa disebut gitu. Jadi kalau mau tahu kondisi lingkungan kalian itu tidak perlu menunggu seorang saintis untuk meneliti, gitu. Jadi kalian sudah bisa melakukannya kecil-kecilan gitu dengan cara yang sangat mudah, mengamati lingkungan sekitar. Sebenarnya sih pelajaran IPA juga ada ya, tapi kayak lebih kalau di Indonesia itu kan belum ada instruksi. Coba deh kamu coba di rumah, gitu kan? Kayak lebih eksperimennya tuh kayak cuma di lingkungan sekolah aja. Sebenarnya kan implementasi dari itu bisa dilihat di lingkungan rumah, lingkungan sekitar, seperti itu. Jadi membiasakan anak untuk lebih bisa kritis sejak dini. Gitu. Salah satunya itu. Oke, Mbak Yuna, berarti di sana dulu kan di kafe itu ya, di acara Putri Cempo itu dulu anak-anak disuruh menganalisis air, ya? Air dan udara. Oh gitu ya. Jadi sahabat official, sebelum ini kita buat, memang di dalam video-video yang sudah kita buat itu ada kegiatan kita di kafe di daerah Putri Cempo. Itu kegiatan Nexus, termasuk kegiatan Nexus juga. Nah, sudah MPLS dulu sudah, kemudian di Putri Cempo juga ini satu ya. Satu lagi. Sekarang ya. Hari ini. Apa itu? Jadi hari ini kelanjutan dari kegiatan yang di Putri Cempo itu. Kita sebutnya karena waktu itu kan peserta dari siswa-siswi Mambaul Ulum ini putusannya adalah anak-anak OSIS kan? Anak OSIS ya. Kami tuh sangat suka dengan anak-anak OSIS. Waduh, berarti saya pembinanya juga. Ya alhamdulillah ya, anaknya hebat. Ya amin. Ya, jadi pertama kenapa sih kita pilih di Putri Cempo? Jadi sebagai anak-anak yang kita bawa ke sana, mereka kan pentolannya OSIS nih, gitu kan. Nah, mereka harus melihat secara jelas, gamblang dari sisi atas, point of view-nya tuh harus mereka lihat dari dataran tinggi, gimana sih situasi daerah mereka gitu. Nah, pada saat kita melihat dari atas itu memang terlihat biasanya kalau polusi udara dari emisi gitu kan membuat udara itu agak kelabu ya, gitu. Agak kelabu gitu. Kelabu. Nah, kebetulan kami juga punya satu toolkit namanya IQR. Nah, itu nggak bisa dimanipulasi. Itu adalah keadaan sebenar-benarnya situasi udara di saat itu. Real time gitu. Jadi kami ingin menunjukkan ke anak, kamu kalau pengen jadi saintis kecil-kecilan nih, pengamat lingkungan versi rumah keluarga nih, jagoan dari keluarga kalian masing-masing. Ini loh caranya, bisa pakai alat ini atau kalian bisa pakai yang namanya dari HP atau dari websitenya, cek langsung dari iqr.com, lalu kalian bisa ketik Gersik atau Kebomas atau apa gitu. Langsung itu ya karena itu pencitraan satelit. Jadi itu langsung tergambar kondisi saat itu. Seberapa besar sih polusi yang ada di lingkungan kalian. Nah, dari pelatihan yang kemarin kita juga memperlihatkan ke siswa-siswi yang anggota OSIS itu bahwa kadar yang disebut udara bersih itu ada di warna apa, kemudian kalau dia masih ya dalam ambang batas cukup baik itu warna apa, itu kami udah sampaikan ke mereka. Nah, pada hari ini adalah tugas dari si teman-teman OSIS ini untuk sharing kepada teman-teman lain yang non OSIS. Gitu. Jadi kita sebutnya peer to peer educator karena sebenarnya pembelajaran untuk ke teman sebaya itu kan kayak bahasanya lebih enak dikasih tahu sama teman nih kan. Gitu. Kalau kita ngobrol bahasa akrab gitu ya, bahasa curcolnya lah. Bahasa curcol. Gitu. Jadi kami ingin anak-anak ini yang pertama
anak-anak OSIS ini yang sudah menerima manfaat sebelumnya itu bisa share ke teman lainnya yang belum ikut kemarin. Belum paham juga Iya. ya cara-caranya. Jadi dengan pendampingan seperti ini kan mereka jadi tahu nih, kita kalau nggak pernah melakukan salah kita nggak tahu memperbaikinya Iya, kan. benar banget. Jadi itu pembelajaran yang sangat penting. Jadi dengan atas nama teman-teman OSIS, harapannya adalah bisa jadi salah satu kegiatan OSIS nih untuk bikin peer-to-peer educator gitu. Baik bisa dalam bentuk apa aja gitu. Jadi jangan cuma di-keep sendiri sama dia, tapi let's share. Oh, berarti mulai dari yang kecil ke agak besar kemudian lebih besar lagi. Betul. Oh, Betul. itu juga termasuk visi misi dari Betul. Nexus ya? Betul. Karena itu harus menjadi multiplier effect. Oke. Nah, untuk sudah ada 3 kegiatan nih yang sudah dilakukan di SMP Islaman Mbak Lulung. Next, saya kira-kira apa? Rahasia. Aduh, kok gitu. Ya kita sebenarnya sedang mengajukan juga untuk next year project gitu. Kegiatannya akan berjalan 3 tahun. Pengajuannya tetap sama, kami juga bukan ya maksa nih, kita pengennya tetap stick dengan lokasi-lokasi yang sudah pernah kami datangi gitu. Tujuannya adalah pertama supaya lokasi tersebut mendapat paparan yang lebih dalam, artinya mendapat manfaat dari terutama tentang yang disebut hak ekologis anak ini ya, itu menjadi lebih dalam supaya anak-anak yang ada di lokasi tersebut juga lebih paham apa sih bedanya hak anak secara general dan hak anak untuk lingkungan yang sehat. Gitu. Karena kan anak-anak pada umumnya baru taunya sampai hak dan kewajiban, gitu ya. Sebenarnya di balik hak dan kewajiban mereka itu ada yang disebut hak ekologis anak. Gitu. Berarti masih ada ya next kegiatan selanjutnya yang mungkin yang lebih seru, yang lebih wow lagi ada ya? Insya Allah. Insya Allah ada. Masih tetap bersama SMP Islaman Mbak Lulung dong? Insya Allah. Ya udah, Mbak Yuna, mungkin nih untuk penutup kali ini kira-kira ada nggak pesan yang ingin Mbak Yuna sampaikan terutama kepada masyarakat umum, terkhusus untuk siswa atau sekolah SMP Islaman Mbak Lulung? Ya harapannya secara umum kami berharap bahwa tingkat polusi pasti akan lebih rendah, gitu kan. Dan cara yang gampang deh, buang sampah pada tempatnya atau pilah sampah dari rumah, gitu. Karena pemilahan sampah itu kecil tapi sangat berdampak. Benowo nggak biar nggak tinggi-tinggi lagi. Ya, kayak gunung nggak sih? Jadi nanti saya datang sini benowonya udah stuck. Amin. Nah itu mungkin kalau dari lingkungan sekolah itu mulai bisa dipilah. Di mana sampah yang bisa diurai atau tidak, lalu sampah-sampah yang organik itu bisa ada kalau kita bisa composting sendiri gitu dan bisa dijual hasilnya, itu lebih ada sirkular ekonominya kan lebih bagus gitu. Kemudian kalau harapan untuk sekolah, karena saya juga tahu sebelumnya bahwa sekolah ini pernah menyandang sekolah adiwiyata. Itu saya cukup concern dengan sekolah-sekolah yang pernah atau memang mendapat predikat sekolah adiwiyata nih, tapi belum menggaungkan hak ekologis gitu. Jadi sebenarnya dengan menjadi sekolah adiwiyata, behind the scene-nya itu kan mengangkat hak ekologis anak gitu. Sebenarnya. Iya. Nah, harapannya semoga sekolah ini dengan status yang bisa menjadi adiwiyata, kemudian hak ekologisnya juga menjadi satu paket yang lebih baik gitu kan. Anak-anak terbiasa untuk menjaga lingkungannya, artinya dibiasakan memisahkan jenis sampah. Itu sampel kecil aja gitu ya. Kemudian kalau di rumah mereka juga terbiasa, karena kalau di rumah itu kan tidak ada yang lihat, maksudnya pihak sekolah nggak lihat dong dia ngapain gitu ya. Tapi kita mulai membiasakan anak untuk tidak makan yang pakai sachet kecil-kecil. Itu kan juga sampah ya, sampah plastik, karena salah satu program Nexus 3 itu juga ada yang untuk zero waste, itu juga mengurangi sampah
sekali pakai. Itu kita bisa bikin program lagi, itu tenang aja. Bersama SMBNU. Bisa. Ayo pasti. Terus juga bisa membatasi penggunaan ya untuk bisa next project deh kayaknya untuk gitu ya? single kita sebutnya ada program yang namanya Band the Big Five. Penasaran kan? Ya udah itu bisa kita kemas untuk nantinya, harapannya Band the Big Five ini bisa diimplementasikan di sekolah. At least oleh anak-anak OSIS itu mereka punya satu rencana yang greget, nggak usah jauh-jauh deh untuk sampai ke Band the Big Five yang belum kita sentuh, kegiatan yang sedang berjalan aja. Gitu. Jadi mereka bisa kayak bikin per kelas. Gitu kan, tadi juga atas nama perwakilan kelas juga banyak perwakilan kelas, benar. Jadi kayak bikin satu hari kegiatan untuk kelas A atau angkatan kelas 7 kayak gitu, mereka bersama-sama seperti itu. Gitu. Harapannya supaya semua teman mendapatkan informasi yang sama, pengalaman yang sama, jadi mereka semua sama-sama tahu, oh yang kita lakukan ini tuh untuk atau supaya kita tuh hak ekologisnya bisa lebih didengar. Karena memang kenapa sih anak SMP gitu, mereka kan masa-masa yang pembentukan hormonnya sudah mulai menuju sempurna gitu. Kami concernnya juga untuk anak kelompok usia subur, karena kalau mereka masih mendapat paparan polusi yang tinggi, kami sangat khawatir kalau nanti pada masa mereka usia subur itu generasi berikutnya kondisinya kurang baik. Gitu. Jadi salut sekali sama tim Nexus ini. Mereka kepada pemerintah tidak dengan demo, tidak dengan berkampanye, tapi langsung ke aksi. Betul. Dengan aksi yang kecil dan berharap bisa menjadi besar dan bisa mempengaruhi di dunia terutama ya, bisa mengubah semuanya yang awalnya kayak tadi gunung di ya gunung itu menjadi yang suatu saat mungkin habis atau gimana nggak tahu ya. Mbak Yuna, itu aja dari kami. Terima kasih atas kedatangan sampai ke sini, bisa ngobrol seperti ini biar mereka juga tahu, sahabat MU Official tahu bahwa kedatangan Nexus di sini sangat bermanfaat untuk siswa SMP Islam Manbaul. Ada pesan-pesan lagi yang ingin disampaikan, Mbak Yuna? Jangan bosan bersama kami. Enggak bosan lah, saya enggak bosan. Untuk 3 tahun ke depan insya Allah ya. Oh iya, bisa nih. Tekan kontrak nih. Iya, nanti kita tekan kontrak. Waduh. Terutama untuk anak-anak OSIS ya. Iya, siap. Ya, jadi sahabat MU Official perlu diketahui bahwa sekali lagi SMP Islam Manbaul ini adalah satu-satunya sekolah yang ada di Jawa Timur yang terpilih untuk mengikuti program Nexus. Ya, itu aja. Mungkin terima kasih sampai di sini kegiatan podcast kami. Insya Allah kalau ada waktu lagi dengan kegiatan-kegiatan baru bersama tim dari Nexus, kita akan mengadakan podcast seperti ini lagi. Siap ya? Siap. Oke. Terima kasih dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan atau omongan kami di sini yang angger ngomong aja ya. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih.